Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tidak bosan dan jemu, selalu terus kita panjatkan kehadirannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah bosan dan jemu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Baik nikmat yang kita minta ataupun tidak. Nikmat dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena memang Allah tidak mewajibkan kita untuk menghitung nikmat itu. Yang Allah wajibkan adalah agar kita menjadi hamba yang pandai mensyukurinya. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan keberkahannya. Wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Luqman, surat 31, ayat yang ke-12. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu akan kembali pada diri kita. Dan kalau kita kufur, mengingkari nikmat Allah, Allah Maha Kaya, artinya Allah tidak butuh dengan syukur kita. Karena syukur atau tidak syukur, itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi pada bulan haji nanti makam kuburannya Rasulullah akan diziarahi oleh jutaan umatnya. Jutaan umat yang mencintainya, jutaan umat yang merindukan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi. Dan semoga Nabi mencintai kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selaku khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada kita semua. Mari sama-sama kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena kalau iman kita baik, takwa kita baik, ibadah kita baik, kita juga akan baik dalam menjalani proses-proses kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Itu surat At-Tolaq, surat 65, 2 dan 3. Barang siapa yang selalu berusaha untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, artinya tunduk patuh mengikuti aturan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan barang siapa yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini, khatib akan mengangkat satu tema, yaitu skenario Allah pasti jauh lebih baik. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kepada sepupu Rasulullah SAW, yang disebut dengan Ahlul Hadis,
Apa doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Allahumma Rabbi radini bi husni qadaik wa sabbirni ala balaik wa auzi'ni syukra ala ni'amik. Ya Allah, Allahumma Rabbi radini bi husni qadaik. Berikan kami ridho terhadap ketetapanmu. Berikan kami sabar terhadap ujianmu. Dan berikan kami ikhlas dalam menjalani takdirmu. Ya Allah, aku punya rencana, tapi rencanamu jauh lebih baik. Ya Allah, aku punya keinginan, tapi takdirmu jauh lebih baik. Ya Allah, aku ridho dan ikhlas terhadap semua ketetapanmu. Inilah doa yang sangat indah, yang perlu kita selalu ingat dan selalu kita baca dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau dalam hidup ini kita tidak punya sifat tawakal, dalam hidup ini kita tidak ikhlas, dalam hidup ini kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, pasti kita akan diombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan kita sendiri. Makanya disinilah pentingnya kenapa kita ini harus terus menghubungkan diri dengan Allah. Kita disuruh selalu melibatkan Allah. Kita disuruh untuk selalu tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada hawa nafsu kita. Karena kalau kita selalu melibatkan Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Maka dalam kondisi apapun, jangan pernah kita tinggalkan Allah. Karena sekali kita meninggalkan Allah, maka Allah pun juga akan meninggalkan hidup kita. Dan musibah yang terbesar dalam hidup manusia adalah ketika manusia ditinggalkan hidupnya oleh Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah sudah meninggalkan manusia, maka manusia itu akan merasakan kehampaan dalam kehidupannya. Hidup terasa hambar, kayak nggak ada artinya. Akhirnya mudah putus asa, mudah depresi, mudah cemas, mudah panik. Hidupnya dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu surat Toha, surat 20 ayat 124. Barang siapa yang mengabaikan Allah, yang melupakan Allah, maka fa innalahu ma'isyatan dongka, maka orang itu akan mendapatkan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Hidup sempit bukan rumahnya yang sempit, tapi hidup yang sempit hatinya sesungguhnya yang disempitkan oleh Allah. Mungkin rumahnya luas, tapi kalau hatinya sempit, maka rumah yang luas itu tak ada artinya. Kenapa hati orang itu disempitkan hatinya? Kenapa orang itu disempitkan hatinya oleh Allah? Karena hatinya nggak nyambung dengan Allah. Hatinya tidak connect dengan Allah. Hatinya selalu diisi dengan kebesaran-kebesaran dunia, sementara kebesaran Allah jauh dari hatinya. Maka di sini pentingnya kita terus untuk menguatkan iman, menguatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kita. Karena al-iman asasuddin, al-iman asasul hayah. Iman itu pondasi hidup manusia. Ya, pondasi itu tujuannya untuk menguatkan bangunan. Kalau pondasi kuat, bangunan itu akan kokoh. Begitu juga kalau orang itu imannya kuat, maka orang itu tidak akan cengeng dalam menghadapi kehidupannya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Surat Yunus, surat 20, surat 10 ayat yang ke-62 sampai 64, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul adzim. Itu surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64. Ingatlah para kekasih-kekasih Allah itu dalam hidupnya tidak dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya. Maka kalau orang itu imannya baik, takwanya baik, pasti orang itu juga akan baik dalam menjalani kehidupan. Orang itu akan mudah ikhlas. Dan ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Mengapa orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup kita sudah diatur oleh Allah. Kita ini tinggal menjalani saja. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini hakikatnya bergerak mengikuti gelombang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba mim musibatin fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 23. Apa saja yang menimpa kita, apa saja yang terjadi di muka bumi ini, sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah sebelum peristiwa itu terjadi. Berarti apa yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan tulisan-tulisan yang sudah ada di langit. Ketika masih berupa tulisan di langit, itu disebut dengan qadha. Tapi ketika sudah terjadi peristiwanya di muka bumi, baru itu berubah menjadi takdir. Berarti peristiwa sama takdir, duluan takdir. Takdir ditulis dulu sama Allah, lalu peristiwa itu bergerak mengikuti gelombang-gelombang takdir itu. Maka dalam hidup ini sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Dalam hidup ini semuanya itu terjadi atas izin Allah. Maka mau nggak mau, ya kita harus bisa ikhlas, bisa ridho, kita bisa menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena belum tentu yang kita tidak sukai, itu tidak disukai oleh Allah. Belum tentu yang kita cintai, itu dicintai oleh Allah. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Itu ada dalam makalah berbahasa Arab. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Tapi yang berlaku pasti rencananya Allah. Maka kewajiban kita hanya berusaha, hanya berencana, hanya punya keinginan, dan kita tidak wajib berhasil. Karena berhasil itu hak prerogatifnya Allah. Jangan kita memaksakan usaha harus berhasil, Pak. Ya nanti kalau berhasil kita puas, kalau nggak berhasil gimana? Ya, kalaupun tidak berhasil, tidak ada usaha yang disia-siakan oleh Allah. Karena Allah itu memerintahkan dua hal kepada kita. Pertama berusaha, kedua adalah bertawakal. Tapi hari ini orang merasa ibadah kalau dia bertawakal. Dia nggak merasa beribadah ketika dia berusaha. Ya, padahal berusaha itu perintah Allah. Tawakal juga perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu surat Ar-Ra'd surat 13 ayat yang ke-11. Allah tidak merubah keadaan kita kalau kita enggak berusaha untuk merubah keadaan kita sendiri. Jadi jangan sampai dalam hidup ini kita hanya berserah, hanya bertawakal lalu kita meninggalkan usaha. Usaha itu kewajiban kita. Yang punya bahasa kun fayakun itu hanya Allah. Jangan kita masuki wilayah itu. Maksimalkan kita berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah action, setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah. Enggak boleh kita asal berserah kepada Allah tapi meninggalkan usaha. Ya, itu penempatan syariat yang tidak pas. Rasulullah pada suatu masa pernah Rasulullah itu
marah dengan seorang sahabat. Marah Rasulullah itu bukan karena emosi. Kemarahan Rasulullah ketika melihat ada sahabat yang memelencengkan syariat yang diajarkannya. Ada seorang sahabat ketemu sama Rasulullah di sebuah masjid. Lalu ditanya, kamu ke masjid bawa apa? Lalu sahabat menjawab, aku bawa onta ya Rasulullah. Mana ontamu? Itu aku taruh di luar masjid. Lalu Nabi bertanya, sudah kamu ikat belum ontamu itu? Sahabat menjawab, oh enggak perlu saya ikat ya Rasulullah. Kenapa enggak kamu ikat? Aku berserah kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Kalau ontaku itu memang rezeki saya, walaupun aku enggak ikat, enggak akan hilang. Tapi kalau memang dasar itu bukan rezeki saya, walaupun aku ikat tetap aja hilang juga. Lalu Nabi bertanya, kalau ontamu hilang diambil orang, lalu apa sikap kamu? Aku bersabar. Rasulullah langsung berubah mukanya. Rasul menyuruh sahabat, keluar kamu dari masjid, ikat dulu itu ontamu. Setelah kamu sudah ikat, baru engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya usaha. Jadi usaha itu perintah Allah. Ya, memberikan nafkah kepada anak istri itu perintah Allah. Tapi bekerja ya sama juga perintah Allah gitu. Jadi jangan kita menganggap bahwa ibadah itu seolah-olah hanya mojok di masjid saja, hanya sholat, puasa, ngaji saja, bukan. Bekerja juga. Kalau kita niati karena Allah, kita bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fa idza ra'aitumur rajul ilad dukan fahuwa jihadun fisabilillah. Kalau ada orang yang berangkat ke tempat kerjanya, kalau dulu ilad dukan itu toko, Pak. Karena orang Mekah itu kan bisnisnya pedagang. Kalau sekarang ke kantor, ke sawah, ke pasar, silahkan. Ya, fa idza ra'aitumur rajul, ketika ada orang yang berangkat ke tempat kerjanya, apa kata Nabi? Fahuwa jihadun fisabilillah. Sesungguhnya orang itu telah berjihad di jalan Allah. Jadi jihad jangan disempitkan, Pak. Jangan seolah-olah kalau jihad itu satu-satunya perang. Kalau perang di zaman Rasul salah satunya dari jihad, iya. Tapi satu-satunya jihad bukan perang. Karena bekerja mencari nafkah untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Itu pun juga pahalanya seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan para sahabat yang bekerja keras nurunin batu dari atas gunung, Pak. Nabi datang ke gunung itu. Lalu Nabi mencium tangan sahabat satu persatu. Dan Rasul mengatakan, "I'lamu anna yadan lam tamsashu nar." Ketahuilah tangan-tangan pekerja ini kelak di akhirat tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena tangan yang kasar ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ini orang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Inilah pentingnya berusaha. Nah, setelah sudah berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau berhasil, jangan kita merasa itu karena kompetensi diri kita. Kalau kita berhasil, itu karena pertolongan Allah. Maka jangan lupain Allah. Kalau enggak berhasil, jangan juga putus asa. Kenapa? Mungkin Allah tahu, kalau dikasih keberhasilan pada saat itu, belum tentu itu membawa kebaikan buat kita. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya. Ada orang minta kaya, enggak dikasih kaya. Bukan karena Allah enggak mampu ngasih kaya, tapi Allah tahu, ini orang kalau dikasih kaya bakal sombong. Jangankan kayanya, miskinnya aja sombong. Allah enggak kasih, itu karena menyelamatkan supaya orang itu enggak sombong. Tapi ada orang yang enggak pernah minta kaya, tetap kaya. Kenapa? Karena Allah tahu, ini orang kalau dikasih miskin bakal enggak baik. Memang baiknya harus kaya. Karena dengan kekayaannya, dia bisa membuka peluang pekerjaan pada orang lain. Dia akan banyak sosial, dermawan, dan seterusnya. Hidup ini sudah diatur oleh Allah. Kita ini tinggal jalani saja. Jangan kita sok mau mengatur Tuhan. Jangan kita paksa Allah mengikuti selera kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa pencerahan untuk keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan selalu kita bisa menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin fi kulli makan, Allahumma sallimna wal muslimin min fitnati hadzal zaman, Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin wahfadna wahfadil muslimin wahfadil masjidal aqsa lil muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin minal yahudiyin wal israiliyin wal amrikiyin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah berkahi hidup kami, sehatkan jasmani rohani kami, angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa dan kesalahan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri kehidupan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus